Kalau sekarang banyak orang bicara soal sustainability mulai dari green energy, gaya hidup minimalis, sampai ekonomi sirkular, sebenarnya jauh sebelum itu semua, kita sudah punya satu tokoh lokal yang menanamkan nilai keberlanjutan dalam hidup masyarakat, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo, dikenal bukan hanya sebagai penyebar Islam, tapi juga sebagai budayawan yang halus, yang paham betul bagaimana manusia, alam, dan spiritualitas harus selaras. Beliau tidak frontal mengubah budaya Jawa, tapi menyusupkan nilai Islam ke dalam wayang, gamelan, dan tradisi. Apa hubungannya dengan keberlanjutan? Pertama, konsep harmoni dengan alam. Sunan Kalijaga sering menekankan pentingnya menjaga keseimbangan. Manusia tidak boleh serakah mengeksploitasi alam. Misalnya, dalam tembang lir-ilir yang sering dikaitkan dengan beliau, ada simbol daun hijau yang bisa dimaknai sebagai ajakan merawat kehidupan, menghargai siklus alam, dan menjaga yang sudah tumbuh. Kedua, prinsip keberlanjutan sosial. Beliau mengajarkan Islam tanpa merusak budaya lokal. Itu berarti menjaga ekosistem sosial agar tidak rusak oleh benturan peradaban. Dalam bahasa modern, ini mirip dengan konsep cultural sustainability, mempertahankan identitas budaya sambil beradaptasi dengan nilai baru. Ketiga, kesederhanaan sebagai gaya hidup berkelanjutan. Sunan Kalijaga terkenal hidup sangat sederhana. Dalam cerita rakyat, ia sering digambarkan memakai pakaian lurik kasar dan berbaur dengan rakyat biasa. Filosofinya, jangan berlebihan, hidup seperlunya, dan jangan sampai kemewahan justru merusak hubungan dengan manusia lain maupun dengan alam. Kalau ditarik ke konteks hari ini, ajaran Sunan Kalijaga bisa dibaca sebagai filsafat keberlanjutan ala Nusantara. Bahwa sustainability itu bukan cuma panel surya atau bank karbon, tapi bagaimana kita hidup selaras dengan lingkungan, menjaga warisan budaya, dan membatasi diri dari keserakahan. Mungkin kita bisa bilang, sebelum PBB bikin SDGs, Sustainable Development Goals, Nusantara sudah punya Kalijaga Development Goals. Bedanya, bukan dalam dokumen resmi, tapi lewat tembang, simbol, dan laku hidup. Jadi, kalau sekarang kita bicara tentang masa depan bumi, ada baiknya juga kita belajar dari masa lalu kita sendiri. Sunan Kalijaga mengingatkan, keberlanjutan bukan sekadar proyek besar, tapi soal cara hidup sehari-hari, cara kita makan, berpakaian, dan menghormati alam.